Merdeka! Puji Tuhan, kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Mengucap syukur kepada Tuhan memberikan kita kemerdekaan. Amin. Mari membawa hati kita untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa Tuhan dapat ini Tuhan. Ini pujian kami Tuhan dari dalam hati-Mu. Thank you Jesus. Betapa
kami percaya kemerdekaan telah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kemerdekaan dari setiap apapun Tuhan, kami boleh menerima itu semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bertatalah Tuhan di tempat ini Tuhan. Bertatalah Tuhan atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan muliakan nama-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Saudara percaya bahwa kita adalah bangsa pilihan Tuhan, amin. Amin. Yang percaya bahwa saudara akan merdeka. Merdeka. Kami menyembah Tuhan.
memberikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah berikan kebaikan. Haleluya. Saat-saat pangeran ini memasuki ruangan. Saudara tetap bangkit berdiri, kita mau sama-sama mengucapkan deklarasi bagi bangsa. Semuanya bisa mengikuti saya. Deklarasi bagi bangsa. Deklarasi bagi bangsa. Kami Jemaat GBIS Kalvari, Kami Jemaat GBIS Kalvari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyatakan dan berdoa menyatakan dan berdoa agar Indonesia maju. agar Indonesia maju, Menyatakan dan berdoa menyatakan dan berdoa agar Indonesia sejahtera. agar Indonesia sejahtera, Menyatakan dan berdoa menyatakan dan berdoa agar Indonesia damai. agar Indonesia damai, Menyatakan dan berdoa menyatakan dan berdoa agar Indonesia diberkati agar Indonesia diberkati dan penuh kemuliaan Tuhan. dan penuh kemuliaan Tuhan. Dengan iman, Dengan iman, kami menyatakan semua ini kami menyatakan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, yang berkuasa atas Indonesia, yang berkuasa atas Indonesia, sekarang dan selamanya. sekarang dan selamanya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk kembali. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap rencanamu, untuk setiap rancanganmu yang mulia Tuhan, untuk setiap kami, untuk gereja ini, untuk bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami Tuhan. Syukur untuk setiap
penuh akan kemuliaan Tuhan. Bahkan GBS Kalvari penuh akan kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini di kesempatan yang indah apapun keadaan kami telah bersyukur untuk bangsa kami bersyukur untuk kota kami bersyukur untuk gereja kami, bahkan kami bersyukur untuk diri kami sendiri bahwa kami sudah dimerdekakan bukan hanya dari penjajahan bangsa asing Tuhan Yesus, tetapi dari penjajahan dosa. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami tidak mau ditindas atau diintimidasi oleh hal-hal yang pada saat ini mengikat kami sehingga kami tidak bisa memuji Tuhan, kami tidak bisa konsentrasi kepada Tuhan. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tetapi biarlah hati kami pada saat ini bisa bersuka cita, kami bisa konsentrasi kepada Tuhan dan menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan itu juga menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Anak-anak Kalvari Kid boleh ikut ke atas ya, sama kakak Angel ya. Wah, hari ini berserakan nih ya. Benderanya ya, merah putih ya, nuansa merah putih. Shalom semuanya, sekali lagi puji Tuhan ya. Wah, hari ini kita merayakan HUT RI yang ke-80 ya. Seharusnya kita merayakan kemerdekaan ini juga dengan penuh antusias. 80 adalah angka yang tinggi banget ya. Sama usianya sama Bapak Teddy mungkin ya. Bapak Teddy umur berapa Bapak Teddy? 80. Ya hampir lah ya. 80, 81. Ya. Jadi seumur Bapak Teddy. Jadi waktu lagi Indonesia merdeka, Bapak Teddy mungkin baru lahir atau? Ya, baru lahir ya. 1 tahun ya. Cuman nggak ingat pasti ya Bapak Teddy ya. Ingatnya lagi digendong, mungkin lagi masa kecil udah merdeka berarti ya. Ada yang lebih tua dari Bapak Teddy? Kalau Ibu Suan umur berapa ya? 87. Berarti waktu kemerdekaan umur 7 tahun ya. Nggak tahu kalau ditanya, Tante suka ingat nggak masa kecilnya?
lagi zaman berarti 7 tahun terakhir ya sebelum kemerdekaan ya. Kalau dulu saya pernah sering dengar cerita dari ibu gembala senior Oma Slamet ya. Lagi waktu zaman penjajahan nggak enak dikatakan ya. Kita dijajah oleh berapa bangsa ya? Ayo, Belanda, Jepang, ya. Itu nggak enak dijajah gitu ya. Walaupun mungkin lagi zaman Belanda katanya ya, ada juga dipenuhi kebutuhannya gitu ya. Cuma tetap aja nggak enak karena kita hidup di bangsa sendiri tapi dipimpinnya oleh orang lain gitu, bangsa lain ya. Oleh sebab itu para pahlawan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan Indonesia. Nah saat ini aja ya kita udah merdeka, bangsa-bangsa yang lain juga ada ya, negara lain juga yang masih ada dalam peperangan. Tujuannya cuma satu, ingin merdeka. Begitu pentingnya kemerdekaan bagi suatu bangsa, karena kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, hak setiap orang. Secara hukum negara kita sudah merdeka, tetapi secara rohani apakah kita betul-betul sudah merdeka? Kemerdekaan secara rohani juga menjadi hal yang sangat penting bagi kita umat percaya. Kita akan baca di dalam Galatia 5 ayat 1 ya. Galatia 5 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat 1. 1 2 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Katakan amin. Nah, pagi hari ini saya mau men-sharingkan tentang true independence atau kemerdekaan yang sejati. Apa itu kemerdekaan sejati? Saudara, kalau di dalam firman Tuhan, kemerdekaan sekali lagi dikaitkan tadi ya, kita bebas dari penjajahan, dari intimidasi seseorang gitu ya. Kita teringat kisah di firman Tuhan tentang bangsa Israel yang dikatakan kebebasan, artinya kemerdekaan untuk keluar dari tanah Mesir. Dipimpin oleh siapa? Musa. Ya, Musa dipilih Tuhan. Musa tergerak hatinya melihat dikatakan bangsanya dikatakan hidup dalam perbudakan. Ya, mereka ditindas, bekerja rodi gitu ya. Hatinya terpanggil. Tapi Musa waktu itu juga merasa nggak bisa apa-apa. Tetapi kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan sanggup memakai Musa. Sehingga singkat cerita bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Tetapi, nah itu tadi ya. Mereka udah dimerdekakan, dibebasin, keluar dari Mesir. Lagi waktu keluar dari Mesir aja ada tantangan menghadang, yaitu apa? Laut Teberau ya, Laut Merah dikatakan di hadapan mereka. Tetapi Tuhan bebaskan mereka. Mereka bersorak gitu ya. Tetapi di tengah perjalanan 40 tahun saudara, untuk dikatakan sampai ke tanah Kanaan, bangsa Israel sebagian besar ya dikatakan tidak mengalami kemerdekaan sejati yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa lepas dari masa lalu, tidak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu. Ya, baru memulai perjalanan mereka ingat, enakan di Mesir, kita apa-apa tersedia. Padahal mereka waktu di Mesir pun menjerit ya, karena mereka ditindas. Itulah ya, saudara. Terkadang kita tahu bahwa Indonesia ini merdeka, kita sendiri udah dimerdekakan dari dosa dikatakan oleh Tuhan, oleh penebusan Tuhan Yesus. Tetapi kemerdekaan sejati itu harus benar-benar kita rasakan. Di tengah yang notabene secara hukum Indonesia ini dikatakan sudah merdeka, tetapi banyak orang-orang yang belum merasakan kemerdekaan sejati yang sesungguhnya. Saat ini kita yang ada di sini, orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan kita harus yakin bahwa kita ini udah ditebus, amin. Dikatakan amin. Sudah dimerdekakan dari dosa. Itu yang utama. Untuk apa kita diselamatkan? Karena kalau enggak, bagian kita adalah neraka, saudara. Perjalanan hidup kita di dalam dunia ini sementara. Ya, kemarin kami keluarga menerima berita duka cita. Sepupunya Mami meninggal dalam usia 50 tahun kena kanker, saudara itu. 51, ya beda 1 tahun lah ya. Dikira sampai kaget gitu ya. Pokoknya baru bocah ya. Tapi hari Jumat siapa? Ada artis Alfa ya. Berapa tahun? 38 tahun. Nggak ada yang tahu umur di dalam dunia ini. Tetapi bukan maksudnya gini ya. Ini sementara ya di dalam dunia ini. Tapi kita harus berjuang, saudara, mempertahankan kemerdekaan. Orang-orang itu berjuang mempertahankan hidup.
ya, untuk meraih yang lebih baik lagi di dalam dunia ini, tetapi akhirnya nggak dibawa mati. Kemarin saya dengar cuplikannya Po Alfa, kan dia berhasil ya, sukses secara jasmani, dikatakan dia berhasil dalam karirnya, mengangkat derajat keluarganya, dikatakan secara ekonomi juga, sekarang dia jadi kaya, punya rumah mewah gitu. Tetapi kemarin lagi diwawancara, ya, jauh sebelum meninggal ya, dikatakan ada cuplikan, nggak dibawa mati, uang nggak dibawa mati, harta nggak dibawa mati. Lalu kemerdekaan apa yang sesungguhnya harus kita pertahankan? Selain tadi dikatakan kita sudah dibebaskan dari dosa. Tiap hari kita berjuang, saudara. Ada tantangan yang harus kita lewati. Ya, malam tadi salah satu saudara kita, Cincin, masuk rumah sakit. Ya, lagi Jumat masih WA-an. Ya, kita kasih semangat, sembuh Cincin gitu. Tapi nggak ada yang tahu ya, malam kemarin tengah malam saya baru baca WA-nya Alin tadi subuh, dikatakan masuk rumah sakit. Kita doakan ya supaya Cincin juga disembuhkan. Ya udah begitu semangat, mau ikut katanya kemerdekaan hari ini, udah daftar, saudara ya. Nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi kita tetap berdoa Cincin juga bisa sembuh ya. Banyak yang sakit, Ibu Cunwa kemarin juga ya sakit gitu ya. Ini Hawa ya, kita aja berperang sama sakit penyakit loh. Ya, tiap hari kita rasakan ini. Supaya kita sehat gimana, benar nggak? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kepala rumah tangga berjuang untuk mempertahankan supaya sehat aja, itu perlu perjuangan, apalagi iman, saudara. Ya, tantangan itu bukan kita tangisi atau kita apa ya, maksudnya kita sesali, tetapi harus kita jalani. Ya, bukan berarti dengan adanya tantangan kita nggak bisa merdeka, saudara. Ya, kemerdekaan sesungguhnya bukan tadi secara tertulis dengan hukum, secara jasmani mungkin kita mengalami apa yang namanya kok kayak nggak merdeka gitu. Tetapi yang terutama adalah bicara tentang roh. Saya akan secara cepat ya memberikan contoh. Di dalam firman Tuhan ada kisah kehidupan Yusuf. Kita tahu bahwa perjalanannya hidupnya tidak mudah. Tantangan bukan hanya datang dari luar, saudara, tetapi dari keluarga sendiri juga. Dia dijual sebagai budak. Tetapi Yusuf tidak diperbudak oleh siapapun. Secara jasmani mungkin, maksudnya secara fisiknya, dia dijual jadi budak, harus bekerja di seorang tuan, salah satu tuan di tanah Mesir. Tetapi dirinya tidak diperbudak. Dikatakan dia bekerja dengan rajin di tempat buangannya, di tempat dia dijadikan budak, sehingga dia dikasihi oleh majikannya. Tantangannya nggak cukup dari di situ. Dia difitnah sehingga dia harus masuk penjara, saudara, untuk sesuatu yang tidak diperbuat. Jadi perlu catatan di sini bukan karena dosanya, tetapi untuk sesuatu yang tidak dia perbuat. Dia difitnah, dia di penjara, tapi dia tidak membiarkan dirinya dipenjara oleh siapapun. Di penjara pun dia tetap berhubungan dengan Tuhan. Nyatanya ya, di penjara aja dia bisa mendapatkan mimpi gitu, dia bisa menafsirkan mimpi, itu kan hikmat dari Tuhan ya. Kemudian dikatakan dia hatinya disakiti oleh saudara-saudaranya, tetapi dia tidak diperbudak oleh sakit hati. Berapa banyak orang saat ini diperbudak oleh rasa sakit hati, sehingga dikatakan ketika dirinya disakiti dia ingat sakit hatinya itu, dia benci sama orang itu, sehingga akhirnya menimbulkan satu rencana jahat, dibunuhlah orang itu gitu. Banyak kan ya di televisi seperti itu, suami ngebunuh istri, baru kemarin ada beritanya ya, karena sakit hati gitu ya. Tidak ada kemerdekaan, saudara, kalau tidak ada Tuhan ya. Demikian juga kehidupan Daniel, dia tidak diperbudak oleh rasa takut. Daniel hidup di dalam pembuangan, tetapi dia berhasil memperoleh kedudukan tinggi karena Tuhan. Rohnya tetap kuat, dikatakan tiap hari Daniel melakukan apa? Berdoa kepada Tuhannya. Bahkan ketika dikeluarkan surat bahwa setiap orang yang ada di negeri itu harus menyembah raja, dikatakan kalau kedapatan menyembah yang lain, dia harus dihukum mati. Daniel tidak takut, dikatakan. Dia tetap seperti biasanya membuka tingkap di ruangan atas dan berdoa kepada Allahnya. Itu Daniel, saudara. Dia tidak diperbudak oleh rasa takut, sehingga walaupun dia harus mati, dikatakan dia tetap punya integritas. Amin. Ya, dia nggak takut. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi tekanan, apakah kita masih hidup diperbudak oleh sesuatu? Rasa takut kita, rasa khawatir, sakit hati, benci, amarah. Kita mungkin
mungkin masih bisa merasakan takut, betul ya? Kalau yang cewek-cewek, aduh takut gitu ya, suka bilang khawatir. Kehidupan kita berjalan ada kekhawatiran. Kita mungkin bisa sedih ketika kita disakiti seseorang, bener nggak? Bisa sedih, bisa nangis. Tuhan kok berat amat sih gitu ya. Kita bisa merasakan sakit ketika kita dimaki orang, betul ya. Tetapi jangan sampai kita diperbudak oleh hal-hal tersebut sehingga yang diingat itu aja. Tetapi biar kita mau mengingat bahwa ada Tuhan yang membela kita. Yang ingat peristiwa Paulus dan Silas juga, secara fisik mereka ada dalam penjara. Mereka mengalami luka-luka di seluruh tubuhnya karena didera. Tetapi mereka tidak membiarkan rohnya diikat atau diperhambat, diperbudak oleh ketakutan, oleh rasa sakit hati. Tetapi dikatakan Paulus dan Silas ini, apa yang dilakukan mereka? Memuji dan menyembah Tuhan, sehingga seluruh orang di dalam ruangan tahanan itu mendengar mereka memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan membuat mujizat. Itu juga yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Amin. Ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 kita sama-sama baca. 1 Petrus 2 ayat 16. Ya, 1 Petrus 2 ayat 16. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, jadi firman Tuhan ini mengikatkan, kalau kita sudah ditebus, dimerdekakan oleh Tuhan, kita nggak boleh mempergunakan kemerdekaan yang ada saat ini untuk kita berbuat semaunya, berbuat dosa lagi, berbuat jahat. Tidak, tetapi justru ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, dikatakan dan sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dari dosa, jangan berbuat dosa lagi. Walaupun bisa berbuat dosa lagi, namanya manusia bisa berbuat dosa, bisa marah, bisa berpikiran negatif. Bentar ya, kalau ketemu gua aduh nih gitu ya, itu kan dosa gitu ya. Kalau sakit hati atau yang mulut ini nggak bisa terkontrol gitu. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kita harus benar-benar merdeka, tidak memakai kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa atau seenaknya, melainkan kita punya tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan yang ada dan secara sadar melakukan kebenaran firman Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi. Itu adalah keputusan orang-orang yang sudah dimerdekakan. Amin. Jadi bukan hidup dengan kekuatan diri sendiri, melainkan oleh pimpinan Roh Kudus. Kita baca dalam 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi jangan kita berjalan seenaknya sendiri. Kita tuh udah ditebus. Roh Tuhan mah ada Tuhan di gereja aja. Begitu keluar dari gereja, maha urang we gitu bahasa Jermannya, maha urang we gitu ya. Enggak seperti itu, tapi dikatakan di mana ada Tuhan, Tuhan itu adalah roh. Jadi dia menyertai kita ya dimanapun kita berada. Tetapi kalau kita izinkan Tuhan itu mengendalikan kehidupan kita, ada dalam kehidupan kita, di situ dikatakan ada kemerdekaan. Miliki roh yang luar biasa seperti Daniel, bukan karena seseorang itu hebat, tetapi biarlah kita juga perlu pertolongan Roh Kudus, terus perbaharui komitmen, memiliki integritas, artinya memiliki sikap yang benar sesuai dengan firman Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap mencari Tuhan meski nggak ada yang melihat. Bukan hanya karena lagi dilihat nih di gereja, nih ada ibu gembala, bapak gembala, aku bersikap baik melakukan firman. Enggak, ya bukan karena walaupun tidak ada yang melihat, tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, hati kita tetap untuk Tuhan. Semua itu bisa dikerjakan dengan pimpinan Roh Kudus. Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 36 kita baca sama-sama. Ya, ini ayat terakhir, Yohanes 8 ayat 36. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Katakan amin. Ya, dikatakan anak itu memerdekakan kamu. Siapa anak? Ya Tuhan Yesus dikatakan. Jadi oleh karena penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, kita diselamatkan. Ya, slide selanjutnya. Ya. Jadi oleh karena penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, kita diselamatkan. Itu harus
kita ingat selalu, kita ada saat ini bukan karena kita hebat, kita lahir dari anak ningrat misalnya, enggak seperti itu, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena penebusan Tuhan, kita diselamatkan. Itulah kemerdekaan sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, untuk mengalami kemerdekaan sejati, kita harus apa? Kita lihat slide terakhir. Ya, dikatakan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan percaya padanya sepenuh hati. Ya, kita ikut Tuhan Yesus nggak boleh setengah-setengah, kepala lamun setengah-setengah, nah gitu ya. Mau panas sekalian, dingin sekalian. Itu juga tertulis dalam firman Tuhan. Jadi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepadanya dengan sepenuh hati, yaitu dengan menghidupi firman-Nya. Ikuti firman-Nya. Itu adalah keputusan. Kita diperhadapkan pilihan, tapi keputusan kita adalah memilih untuk melakukan kebenaran. Yang kedua, memiliki sikap hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Kita kan udah dimerdekakan, jadi sikap hidupnya harus ya seperti orang yang dimerdekakan, ya, dari dosa. Dengan tetap apa dikatakan? Memiliki sikap hidup sebagai orang yang sudah merdeka, berarti ya kita nggak diintimidasi lagi dengan masalah yang ada. Masalah ada, ya, sakit juga kita bisa alami di dalam dunia ini. Ya, walaupun kita juga tetap berdoa ya, kalau untuk yang sakit kita patahkan. Saya juga terus mengimbau setiap jemaat. Makanya tadi pagi saya kirim juga ya, bahwa yuk kita bacakan Mazmur 91. Kita perkatakan, ya di situ kan ada bahwa malapetaka tidak akan mendekati kemahmu. Ini waktu-waktu ini adalah bukan waktu ada yang jahat, tetapi sumber penyakit. Saya sering cerita juga ya, ngobrol sama yang lain, kok penyakit aneh-aneh timbul tiba-tiba, ya, orang sehat gitu, berapa hari udah pergi, nggak ada yang tahu gitu. Tetapi tentu kita menginginkan yang terbaik, karena setiap orang pasti punya harapan dan doa. Terus perkatakan yang baik, ya, walaupun ketika kita melewati tantangan itu, saya juga tidak memungkiri banyak kesulitan-kesulitan yang ada. Tetapi kita ingat ya, ini berhubungan dengan kemerdekaan juga. Para pejuang dulu aja sampai berperang sedemikian rupa, ya, dikatakan berjuang mati-matian. Kita juga harus berjuang mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat kita, ya, dengan tetap mencari Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan, ya. Dan biarlah kita tetap berkarya, ya. Selamat merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Teruslah berkarya dimanapun Tuhan tempatkan. Ada firman Tuhan mengatakan, di mana Tuhan tempatkan, di kotamu, berdoalah bagi kotamu, ya. Karena kesejahteraan kotamu itu juga tergantung dengan doa-doa kita. Amin. Kita harus berdoa, hanya berdoa minta berkat aja, tapi berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk kota kita, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk gereja, ya. Baru terakhir berdoa juga untuk diri kita sendiri, ya. Apapun profesi saudara, mau jadi kepala rumah tangga, ibu rumah tangga biasa pun, Tuhan bisa pakai saudara semua jadi berkat. Amin. Ya. Merdeka. Merdeka. Ya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita akan berdoa untuk kita melanjutkan acara selanjutnya, ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kekuatan baru. Di hari ulang tahun kemerdekaan ini mungkin banyak juga orang-orang yang belum sepenuhnya menikmati kemerdekaan sejati. Tetapi pada pagi hari kami putuskan, ketika kami sudah mengetahui bahwa kehidupan ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dari setiap belenggu-belenggu dosa. Biarlah Tuhan Yesus, kami mohon perlindungan Tuhan. Kami mohon juga penyertaan Tuhan, agar kami bisa terus memperjuangkan, mempertahankan, terus mengusahakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak kalah oleh keadaan situasi dunia ini, Tuhan. Tetapi kami tetap berjalan di jalan kebenaran Tuhan, mencari Tuhan, berdoa dengan segenap hati, bertobat, merendahkan diri. Disitulah Tuhan yang akan terus mengadakan pertolongan-Mu, Tuhan Yesus. Saat ini banyak sekali yang diintimidasi oleh setiap kuasa sakit penyakit. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini biar tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Amen. Tutup hamba dengan Amen. kuasa darah Yesus. Amen. Setiap kuasa sakit penyakit, Amen. apapun juga itu Tuhan Yesus, Haleluya. pada saat ini setiap kutuk-kutuk penyakit kami patahkan, Dalam hancurkan di nama dalam Yesus. nama Yesus. Haleluya. Bebaskan kami Amen. Tuhan, sehingga kami tetap bisa memuji Tuhan. Bahkan dalam keadaan kami mungkin pada saat ini sakit, Tuhan Yesus, yang di rumah sakit,
Biarlah Tuhan roh kami Amin. merdeka Tuhan Yesus. Kami tetap memperkatakan yang baik. Kami tetap memperkatakan firman Tuhan. Dan kami percaya kesembuhan boleh terjadi bagi mereka yang sakit pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Good morning GBS Kalvaris Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvaris Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvaris Sukabumi, Welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. First of all, kami ingin mengucapkan Happy Independence Day. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Biarlah negara Indonesia bisa memenuhi visi Indonesia Emas 2045. Di mana negara Indonesia bisa menjadi negara Nusantara, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Selain itu, biarlah jemaat GBS Kalvaris Sukabumi tetap merdeka di dalam Yesus Kristus dan memenangkan banyak jiwa. Amin. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvaris Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvaris Sukabumi. Hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing di GBS Kalvaris Sukabumi jam 6 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hari tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Man. Yuk mari berkumpul untuk menjadi laki-laki sejati yang kita akan Tuhan. Calvary Man diadakan di GBS Kalvaris Sukabumi jam 5 sore. Untuk para teenagers, youth, college, Dan yang adult, hari Sabtu depan kita ada Calvary Youth. jam 5 sore di GBS Kalvaris Sukabumi. So, Don't miss it out. Kita juga punya program spesial yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita dapat terus menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Kalvaris Sukabumi. Setiap hari Minggu kita ada Ibadah Ibadah Raya. Raya jam 8 pagi di GBS Kalvaris Sukabumi lantai 1 dan lantai 2 dan juga Calvary Kids di lantai 3. Dan tentunya kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. I see you guys there. Oh ya, setelah selesai ibadah, diharapkan para jemaat Tuhan jangan kemana-mana dulu ya. Karena kita akan pergi bersama-sama ke Villa Danau untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. So, make sure bagi para jemaat GBS Kalvaris Sukabumi dapat berpartisipasi dan ikut memeriahkan acara ini ya. Stay tuned! 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvaris Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. atau dapat memberikannya secara langsung melalui kartu persembahan yang akan diajarkan. Selamat memberi! Follow Instagram @GBS Kalvaris Sukabumi Untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvaris Sukabumi this week. Once again, Happy Independence Day! Have an amazing Sunday and Jesus bless you.
Sebentar kita mau berikan persembahan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami semua Tuhan. Sebentar mari mau memberikan persembahan. Biarlah kami bisa memberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita Tuhan. Dan ajari kami untuk mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Persembahan jalankan satu kali, berikan dengan hati yang tulus dan sukacita. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya diundang jemaat untuk bangkit berdiri. Di dalam
sudah berkatakan, deklarasikan di hari kemerdekaan yang ke-80 ini Tuhan Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Kami akan melihat perkara-perkara ajaib akan terjadi buat Indonesia. Tuhan, kami menopang untuk Indonesia, untuk pemerintahan Indonesia yang sekarang. Mulai dari Presiden Prabowo, Wakil Presiden Mas Gibran, kemudian Kabinet Merah Putih, dan juga kepala-kepala daerah, DPR RI, DPR Pusat, MPR. Tuhan Yesus, berikan hikmat kebijaksanaan buat bangsa kami, Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia akan terus ke arah yang lebih baik lagi, semakin baik lagi, percepatan. Karena kami sebagai anak-anak Tuhan akan terus mensupport dalam doa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di pemerintahan, anak-anak Tuhan yang ada di sana. Jadikan mereka sebagai terang dan garam dunia, agar Indonesia, pemerintahan Indonesia ini akan dibersihkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk tahun yang ke-80 ini Tuhan Yesus. Dan kami akan lihat percepatan demi percepatan akan terjadi. Kemuliaan demi kemuliaan akan terjadi buat Indonesia. Khusus juga pada hari kemerdekaan ini kami berdoa untuk kota kami Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Kita memberkati kota kita. Kita angkat tangan kita. Kami memberkati kota Sukabumi, di mana kami tinggal Tuhan Yesus. Sukabumi juga akan penuh dengan kemuliaan Allah. Indonesia, Sukabumi akan bersinar seperti visi dari kota Sukabumi ini Tuhan Yesus. Kami percaya sinar kemuliaan Allah akan terpancar di atas kota Sukabumi. Tuhan Yesus bertahta atas kota Sukabumi. Jemaat GBS Kalvari akan menjadi terang buat kota Sukabumi dan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk ibadah kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kau sudah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Kami juga percaya Tuhan sudah membebaskan kami. True independence, kebebasan yang sejati akan terjadi dalam kehidupan kami. Kemerdekaan yang sejati akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami boleh merasakan itu Tuhan Yesus. Dan kami juga boleh memberitakan tentang kemerdekaan yang sejati juga buat teman-teman kami, buat keluarga kami, sehingga mereka semua juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Silakan duduk dulu, saudaraku.